يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita aturkan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah melimpahkan karunia kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti seolah-olah dia bersyukur dan berterima kasih terhadap dirinya. Karena tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali amalan tersebut akan kembali kepada dirinya. Sebagaimana tidak seorang hamba melakukan kesalahan kecuali kesalahan itu juga akan kembali kepada dirinya. Kita semua sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah apa yang kita lakukan. Kita yang butuh beribadah kepada Allah dan kita yang butuh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur, maka Allah menyebutkan ayat selanjutnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian tidak mau bersyukur, kalau seandainya kalian tidak mau beribadah kepadaku, tidak menjadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan dengan ungkapan yang sedikit sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya semua manusia yang ada di permukaan dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertakwa, maka itu tidak akan menambah keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ibadah yang kita lakukan tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksiat yang kita lakukan juga tidak mengurangi. Sedangkan kamu tidak butuh kepada kami. Kalau kita sadar dan kita mengetahui yang demikian, maka akan membuat kita semakin beribadah kepada Allah dan semakin bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah SAW, junjungan kita bersama, Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah, seorang Nabi yang sayang, yang cinta kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang Rasulullah SAW tidak akan pernah terputus dari kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan
dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umatnya dari api neraka. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk kemaslahatan umatnya. Bahkan di dalam hadis yang senantiasa kita sebutkan, itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbahagia. Kemudian apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, doakan diri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah. Ampunkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan ampunkan dosa-dosa yang akan dia lakukan. Mendengar doa ini, ibunda kita Aisyah bergembira, dan tentunya siapa yang tidak bergembira kalau nantinya mendoakan dirinya. Kita saja kalau didoakan oleh orang lain, didoakan oleh ustadz kita, didoakan oleh guru kita, didoakan oleh orang tua kita, maka kita akan bahagia. Bagaimana kalau seandainya Nabi yang mendoakan kita? Nah, Aisyah ketika mendengarkan Nabi mengucapkan yang demikian, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan apa yang telah dia lakukan, maka Aisyah merasa bangga dan bahagia. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Setelah melihat ibunda kita merasa bahagia, Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini untuk kita sebagai umatnya. Lihat bagaimana sayang dan cinta Rasulullah SAW kepada kita bersama. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa yang aku sebutkan untukmu itu jugalah doa yang senantiasa aku bacakan, aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Rasulullah SAW doakan kita siang dan malam. Setiap sholat Rasulullah SAW tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Namun kadang-kadang kita sebagai umat Rasulullah SAW yang lupa kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita dianjurkan agar kita senantiasa mengingat Rasulullah SAW adalah bagaimana kita melantunkan salawat yang terindah. Minimal kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dinukilkan di dalam zikir pagi dan sore, yaitu 10 kali di pagi hari, sebagaimana kita juga bersalawat kepada Nabi yang mulia 10 kali di sore hari. Di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, dan itu adalah kadar minimal kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Namun semakin banyak kita bersalawat, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan mereka yang bersalawat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tata cara dan lafaz yang dibacakan atau apa yang harus dibaca ketika kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, aku berkeinginan untuk menjadikan hari-hariku untuk berselawat kepadamu. Aku berkeinginan dan aku akan berusaha menjadikan hari-hariku untuk berselawat kepadamu. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan tukfa hammu wa tughfaru dzambuk. Kalau seandainya kalian betul-betul berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, kepada sahabat tadi Rasulullah mengkhususkan dan kepada kita secara umum, maka Allah akan melenyapkan gundah gelana kerisauan kalian dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Oleh karenanya kita saling mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagaimana biasa kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, yaitu untuk menjaga al-ijra'at al-ihtiraziyah wat-tadabir al-wiqaiyah, yaitu menjaga protokol kesehatan untuk senantiasa kita berusaha menjaga jarak sebagaimana kita melakukan ibadah salat, dan itu semua adalah demi kemaslahatan kita dan agar Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat menghilangkan wabah ini dari kita bersama. Saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melahirkan, atau ketika Rasulullah SAW lahir di permukaan dunia,
maka ada tanda-tanda kenabian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lahir. Dan kita semua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Sebagaimana yang ditanya oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada di kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin. Kemudian para sahabat atau sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fihi wulidtu. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan, dan pada hari Senin itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus diriku menjadi nabi dan menjadi rasul. Dan kita juga tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal pada hari Senin. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan atau Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada umat manusia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lahirlah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pada hari Senin, yaitu pada tahun gajah. Sedangkan kapan tanggalnya tidak ada di antara para ulama yang memastikan kapan secara pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ada yang menyebutkan di bulan Rabiul Awal, ada yang menyebutkan di bulan Ramadan, ada yang menyebutkan di bulan Rajab. Tidak ada yang mengatakan pasti. Kenapa demikian? Karena kita tahu kalender Hijriah baru ada ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, sehingga disebut dengan Hijriah. Dihitung dari Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Siapa yang tahu kapan Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah? Berapa umur Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Karena memang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka bersepakat bagaimana cara kita membuat kalender ini, maka mereka menghitung mulai dari Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, pada waktu itulah kalender Hijriah baru ada. Dan kapan Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah? Ketika Nabi sekitar berumur 53 tahun. Berarti 53 tahun sebelumnya belum ada yang namanya penanggalan. Karena belum ada kalender Hijriah. Bulan sudah ada, namun penanggalannya belum ada. Karena penanggalan itu baru ada ketika Nabi SAW atau dihitung ketika Nabi hijrah, dan baru diadakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maknanya apa? Kita tidak tahu secara pasti kapan Nabi SAW dilahirkan. Tanggal berapa? Apakah betul tanggal 11? Ataukah tanggal 12? Atau di bulan Rajab? Atau di bulan Syawal? Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan. Sehingga para ulama pun mereka tidak bisa memastikan kapan Sallallahu Alaihi Wasallam lahir kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Dan yang kedua, disebut dengan, atau yang kedua yang diketahui adalah harinya, yaitu hari Senin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, disitulah dakwah Nabi baru dimulai. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kecuali bagaimana mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala atau agama yang akan diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Dan agama Islam secara umum dan secara khusus adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dan menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah. Dan kita juga tahu, Rasulullah SAW itu adalah seorang yang kaya, seorang pedagang. Karena memang Nabi SAW berdagang dengan seorang wanita yang mana pada akhirnya menjadi istri Nabi SAW yang bernama ibunda kita Khadijah. Namun kita tahu, ketika Allah memberikan beban kepada Nabi untuk berdakwah, dikala itulah Rasulullah SAW mulai meninggalkan pekerjaannya. Karena ini merupakan visi dan misi yang paling kuat atau visi dan misi yang diembankan kepada Rasulullah SAW. Siang dan malam Rasulullah SAW berdakwah.
berdakwah kepada orang terdekat, berdakwah kepada teman-teman, berdakwah kepada tetangga, berdakwah kepada karib kerabat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, hendaklah kamu memberikan peringatan dan kamu mulai dari tetanggamu atau mulai dari karib kerabatmu. Maka disitulah kita mengenal Rasulullah SAW naik di atas bukit Safa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dan memanggil nama pamannya, ya Abbas. Kemudian Rasulullah SAW juga memanggil nama bibinya, ya Safiyah. Kemudian Rasulullah SAW juga memanggil putrinya, ya Fatimah. Rasulullah SAW memanggil orang-orang yang dia kenal. Dan kemudian Rasulullah SAW memanggil orang-orang Quraisy yang ada di sana ketika Nabi berdiri di atas bukit Safa. Kita tahu bukit Safa tidak terlalu jauh dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali berdiri memanggil orang-orang Quraisy dan menyampaikan risalah dan dakwah yang diembankan kepadanya. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdakwah, kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana pengorbanan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, dan juga bagaimana para sahabat membela Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia berdakwah bukan mulus begitu saja. Siang dan malam Rasulullah SAW diganggu. Dan Rasulullah SAW diganggu bukan hanya dirinya, semua yang mengikuti Rasulullah SAW, keluarga Nabi, bahkan putri Nabi SAW juga diganggu. Makanya kita sebutkan putri Nabi yang tercinta di antara salah satunya adalah Zainab, dan ini adalah putri Nabi yang pertama radhiyallahu taala anhu. Zainab ini dia meninggal di kota Madinah ketika dia masih muda. Tahukah kita kenapa Zainab meninggal? Karena diganggu oleh orang-orang musyrikun. Ketika dia menaiki unta dan ketika dia ingin berhijrah menyusul ayahandanya Muhammad SAW, di saat itulah orang-orang musyrikun mengganggu putri Nabi SAW. Ditusuk untanya, sehingga dengan unta tadi ditusuk maka Zainab radhiyallahu taala anha jatuh. Maka dengan jatuh itulah yang menyebabkan Zainab meninggal di kota Madinah. Begitu juga dengan keluarga Nabi SAW yang lainnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya. Kita contohkan seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW dia melaksanakan ibadah salat di Ka'bah, maka dilihat oleh orang-orang Quraisy, terutama yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya bukan Abu Jahal, tetapi kenapa disebut dengan Abu Jahal? Jahal itu kita tahu artinya jahal. Dia tahu tentang Nabi SAW. Dia tahu Nabi itu adalah Nabi dan Rasul. Dia tahu semuanya. Bahkan dia secara diam-diam mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Namun karena kesombongan, karena kecongkakan, karena tidak mau, akhirnya dia disebut dengan Abu Jahal. Dan orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW adalah Abu Jahal dan sekutunya serta kabilahnya. Ketika Rasulullah SAW sedang beribadah di Ka'bah, maka di saat itulah Abu Jahal senantiasa mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah itu diganggu bukan hanya dengan perkataan saja, namun juga dengan perbuatan. Kadang Rasulullah SAW dipukul, kadang Rasulullah SAW ditendang, kadang Rasulullah SAW diejek. Maka ketika Rasulullah SAW dihinakan oleh orang-orang kufar, di sanalah datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Orang-orang kufar pertama kali mereka menginginkan untuk memukul Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar datang, maka Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah SAW dipukul. Sehingga disebutkan oleh ahli sejarah, ketika Abu Bakar membantu Rasulullah SAW, tidak diketahui lagi mana hidung dan mana pipi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Saking bengkak lebam dipukul oleh orang Quraisy atau dipukul oleh orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Tidak diketahui mana hidungnya, mana pipinya. Namun itulah bagaimana perjuangan sahabat Nabi SAW. Bahkan kita lihat lagi Khabbab bin Arat, salah seorang yang pandai besi. Ketika dia mengikuti dakwah Rasulullah SAW, diambil besi panas, diletakkan di kepalanya sampai dia pingsan.
Begitulah yang mereka rasakan. Perjuangan yang sangat dahsyat. Namun Rasulullah SAW tidak pernah berhenti yang namanya dengan dakwah. Karena dakwah itu merupakan visi dan misi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sebagaimana juga mereka yang ingin mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka mereka juga akan berdakwah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, yaitu senantiasa berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada agama Allah. Ad'u ila Allah 'ala basirah, namun harus ingat syaratnya 'ala basirah, yaitu harus ada ilmu. Sesuatu yang kita dakwahkan harus ada ilmu di sana. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti diriku, kata Rasulullah SAW. Sehingga tentunya kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kita ingin mengambil bagian daripada peran Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu peran yang dimainkan oleh Rasulullah SAW adalah bergelut dalam dunia dakwah. Dakwah dengan apa yang kita miliki. Ada orang yang berdakwah dengan ilmunya. Ada orang yang berdakwah dengan hartanya. Ada orang yang berdakwah dengan tenaganya. Ada orang yang berdakwah dengan penanya, dengan apa yang kita miliki. Maka kita ingin bergabung bersama Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, jalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlandaskan ilmu yang dimiliki ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikuti diriku, mereka juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jugalah yang disebut dengan keutamaan umat Rasulullah SAW. Di antara keutamaan umat Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagi dakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah dalam surah Al-Imran, kalian yaitu umat Rasulullah SAW khaira ummah adalah umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita saling memberikan nasihat, ketika kita saling mengayomi, ketika kita saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, ketika kita saling melarang dalam melakukan kemungkaran. Kalau seandainya kita tidak melakukan yang demikian, maka hilang yang namanya al-khairiyah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Kalau kalian melakukan yang dua ini, amar ma'ruf, nahi munkar. Namun kalau kalian sudah meninggalkan, kalian tidak mau lagi amar ma'ruf, tidak mau lagi nahi munkar, maka hilang kebaikan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, kuntum khairu ummah. Tentunya kita ikhwatal Islam juga ingin bergelut sebagaimana Rasulullah SAW menghabiskan waktunya, karena dakwah itu merupakan di antara salah satu metode atau jalan para nabi dan para rasul. Bahkan ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Bani Israel kepada kita semua yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah kalian sebuah kejadian yang terjadi kepada Bani Israel ketika mereka dilarang beribadah atau dilarang bekerja pada hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang Bani Israel ketika mereka dilarang bekerja pada hari Sabtu, karena mereka itu pada hari Sabtu betul-betul tidak boleh melakukan pekerjaan sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Bani Israel. Bani Israel yang mereka tinggalnya di pinggiran laut atau di pinggir laut, dan di antara pekerjaan mereka atau kebanyakan pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan atau mereka yang mencari ikan. Kemudian ikan ini, dan ini merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan ini tidak pernah muncul di hari-hari yang lainnya. Ikan ini baru muncul ketika hari Sabtu. Yang mana hari Sabtu itu adalah hari mereka dilarang untuk bekerja. Dan ini adalah fitnah. Sama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang fitnah itu datang pas ketika salat, Allahu Akbar,
datang pelanggan, ada rapat, ada ini, ada itu. Itu adalah fitnah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Bani Israel. Ketika mereka mencari ikan, tidak ada ikan yang datang atau tidak ada ikan yang mereka dapatkan kecuali di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu ikan itu datang ke pantai atau ikan itu datang ke tepi laut dan mudah bagi mereka untuk mengambilnya. Hanya saja mereka tidak boleh untuk mengambil dan mencari ikan atau bekerja pada hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya di sore Jumat, mereka meletakkan jaring. Pada hari Ahad, mereka mengambil ikannya. Sehingga disebut dengan hilah. Yaitu mereka mencari cara bagaimana supaya ikan-ikan tersebut tetap mereka dapat menangkapnya, walaupun mereka tetap berada di rumah dan beribadah. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Nah, kemudian orang-orang yang ada di dalam Bani Israel tersebut terbagi kepada dua. Yang pertama, ada orang yang melihat Bani Israel melakukan yang demikian, namun mereka diam saja. Mereka tidak menegurnya, mereka tidak melakukan, namun mereka tidak menegurnya. Tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada lagi yang kedua, melihat Bani Israel melakukan yang demikian, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menegurnya, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Apa yang terjadi kepada Bani Israel? Allah musnahkan mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah menghukum orang-orang yang tadi melihat kemungkaran namun mereka tidak melarangnya. Dan yang selamat dari mereka adalah yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Maknanya apa ikhwatul Islam? Berdakwah di jalan Allah itu adalah sebuah kewajiban. Semua kita harus terjun ke dalam dunia dakwah karena kita ingin mengambil jatah bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ada di antara kita yang berdakwah dengan harta, ada di antara kita yang berdakwah dengan jabatan, dengan tahta, ada di antara kita yang berdakwah dengan pena, ada di antara kita yang berdakwah dengan lisan, dengan tulisan, tergantung kita masing-masing. Namun kita harus memiliki andil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya Bani Israel. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ini merupakan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita juga tahu di dalam berdakwah, dan ini juga yang disebutkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas kita adalah hanya sekedar menyampaikan. Diterima dakwah kita, tidak diterima dakwah kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan hidayah. Sehingga dari sinilah para ulama mereka membagi hidayah ada dua. Yang pertama namanya hidayatul taufiq, dan yang kedua namanya hidayatul dilalah. Yang pertama, hidayatul taufiq. Hidayah taufik itu apa? Yaitu hidayah yang betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki hak mutlak di sana. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini tidak mendapatkan hidayah, dan itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita memohon dan meminta kepada Allah agar kita termasuk mereka yang mendapatkan hidayah. Itu disebut dengan hidayatul taufik. Kemudian yang kedua, ada namanya hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, atau itulah yang disebut dengan dakwah. Ketika kita berdakwah, tidak semua orang yang akan menerima dakwah yang kita sampaikan, dan itu adalah hukum alam. Siapapun yang berdakwah, tidak akan semua orang menerima dan bisa menerima dakwahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan melukiskan di dalam Al-Qur'an. Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah? Bagaimana Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan siapa yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun lamanya atau 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Yang mengikuti Nabi Nuh disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu hanya sekitar 80 orang saja. Berarti dalam 5 tahun hanya satu yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Namun masalah hasil itu bukan urusan kita. Urusan kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah bagaimana mengambil andil berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan kepada kita di dalam surat Tahrim. Ketika Nabi Nuh berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun orang yang terdekat dengan dirinya tidak menerima dakwahnya. Allah bercerita kepada kita di dalam surat Hud bagaimana salah satu anaknya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan akhirnya dia termasuk ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan.
Begitu juga Allah sebutkan kepada kita tentang istrinya Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah ceritakan di dalam surat Tahrim, dia tidak bersama Nabi Nuh alaihissalam atau menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan itu adalah orang-orang terdekatnya. Namun Nabi Nuh tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Nah, begitu juga dengan dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan salah satunya adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apakah semua pengikut Rasulullah atau semua orang-orang yang ada di Mekah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tidak semua yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tugas dan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah, "Ma'alaika illa al-balagh." Tugas kamu wahai Muhammad adalah menyampaikan. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ikhwatul Islam, yaitu berkaitan dengan hidayah, bagaimana hidayah itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim, di antara salah satu yang harus mereka ucapkan siang dan malam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-A'raf, "Wa qalul hamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah ketika dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih pintar dari kita banyak, yang lebih kaya dari kita banyak, yang lebih rupawan dari kita banyak. Namun kenapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah kita mengucapkan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seorang muslim mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah, ya Allah Engkau memilih diriku berada di dalam agama yang mulia ini. Kalaulah bukan karena taufik dan hidayah dari dirimu, maka kita sudah menjadi orang-orang yang salah jalan. Sehingga siang dan malam ikhwatul Islam, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk agar kami tetap berada di dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kita tahu. Jalan yang lurus itu adalah Islam itu sendiri. Namun siapa di antara kita yang bisa menjamin kalau dia wafat dalam keadaan Islam? Tidak ada. Karena kita tidak tahu tentang kehidupan kita, bagaimana akhir kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan ikhlas di dalam beribadah supaya kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebahagian ibarat yang sangat indah yang mungkin kita sebutkan. Ketika seseorang ikhlas beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka istiqamah. Karena mereka yang istiqamah beribadah siapa? Mereka yang istiqamah itu adalah mereka yang ikhlas. Mereka tidak memperhatikan mau dilihat oleh orang lain, mau tidak. Mau mereka berada di dalam kesendirian ataupun di dalam keramaian, karena tujuan mereka beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ikhlas adalah mereka yang akan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka inginkan hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan ikhlas akan melahirkan istiqamah. Dan istiqamah akan menghasilkan husnul khatimah. Siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Yaitu mereka-mereka yang istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa sesungguhnya seseorang akan wafat dalam keadaan kebiasaan apa yang biasa mereka lakukan. Ketika seseorang terbiasa melaksanakan salat, Allah wafatkan mereka dalam keadaan salat. Ketika seseorang rajin berpuasa, Allah wafatkan mereka dalam keadaan berpuasa. Ketika seseorang rajin bersedekah, Allah wafatkan mereka dalam keadaan bersedekah. Ketika seseorang rajin umrah, rajin beribadah, rajin ke Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan mereka dalam keadaan ihram. Dan itu yang kita inginkan. Namun kalau seandainya seseorang terbiasa berbuat maksiat, terbiasa menyanyi misalnya, wafat dalam keadaan bernyanyi, siapa di antara kita yang mau? Sering kita sebutkan ada sebuah buku ikhwatul Islam yang mungkin bisa nanti kita baca di dalam edisi bahasa Indonesia. Judulnya adalah Detik-detik Menjelang Ajal. Detik-detik menjelang ajal. Di sana dinukilkan bagaimana kebiasaan seseorang dan bagaimana dia wafat dalam keadaan kebiasaan yang biasa dilakukan. Karena seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Dituliskan di sana ada seseorang yang rajin membaca Al-Quran, wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Sebuah keindahan dan sebuah hadiah. Bahkan kami, dan ini sering kami sebutkan untuk
kita mengambil pelajaran dulu sekitar 13 tahun yang silam ketika kami pertama-tama datang ke kota Madinah. Maka di musim haji, tentunya kita tahu musim haji sangat banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan seperti biasa, kami datang sebelum asar, kemudian kami melihat ada salah seorang bapak yang sudah tua. Dia sudah tua, dia melaksanakan sholat sunat sebelum asar, karena memang ada sunnah melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian dia sholat, kemudian akhirnya ketika dia sholat, dia tidak bangun-bangun lagi. Ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan melaksanakan sholat, dalam keadaan sujud, pemandangan yang sangat indah yang dimimpikan oleh semua manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada dia wafat dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan dia menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu adalah kebiasaannya. Namun kalau seandainya kita biasa melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan permainan-permainan yang tidak diridhai oleh Allah, banyak kita menyaksikan. Banyak yang wafat dalam keadaan bernyanyi, banyak yang wafat dalam keadaan melakukan kelalaian. Kita tidak mau demikian. Sehingga ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, maknanya ihdinas siratal mustaqim, yaitu Islam. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bertahan di atas Islam itu sendiri. Ketika kita masuk Islam, alhamdulillah. Namun bagaimana kita istiqamah di dalam Islam itu sendiri. Sehingga ibarat yang senantiasa kita ucapkan, mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang betul-betul beribadah bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipandang, bukan karena ingin didengar, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada mereka istiqamah. Mereka dipuji atau mereka dicaci, mereka tidak peduli. Karena tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka betul-betul demikian, Allah berikan kepada mereka istiqamah. Ketika mereka istiqamah, maka Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bersama husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para pendengar, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah yang akan kita bahas. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau inginkan. Karena hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang ini berada di dalam agama Allah atau orang ini tidak berada di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat tentang masalah urusan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan sebuah kaidah kepada kita, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak pernah ditanya dan Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah melakukan ini dan mengapa Allah melakukan itu. Yang ditanya itu adalah hamba, apa yang sudah kalian lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masalah ketentuan, masalah qada dan qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, la yus'alu amma yaf'al, bahwa Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Apakah Allah memberikan hidayah kepada fulan, tidak memberikan hidayah kepada fulan, Allah memberikan harta kepada fulan, Allah tidak memberikan harta kepada fulan, Allah memberikan kesehatan kepada fulan, Allah tidak memberikan kesehatan kepada fulan. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, akan tetapi hamba yang ditanya apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ketika masalah hidayah, itu juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana senantiasa meminta hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang betul-betul berjihad, berusaha, belajar agama, mempelajari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lanahdiyannahum subulana. Mereka akan kami berikan hidayah. Karena hidayah itu tentunya juga ada sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah atau tidak menahan hidayah begitu saja, namun ada sebabnya. Dan di antara salah satu sebabnya adalah walladzina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berusaha, mereka-mereka yang berjihad. Maknanya apa? Yaitu kita berusaha berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita belajar agama Allah, kita belajar tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah bagian daripada usaha kita agar kita senantiasa berada di dalam hidayah yang Allah hadiahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjihad, mereka yang berusaha, maka Allah akan mudahkan jalan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga hidayah tidak datang begitu saja. Makanya ketika ada orang yang mungkin tidak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Allah belum memberikan hidayah. Coba datang dulu ke masjid, usaha dulu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Maka mengapa kamu tidak puasa? Maka jawabannya, Allah belum memberikan hidayah. Coba latih dulu diri kita untuk berpuasa, maka di sanalah Allah memberikan hidayah. Jadi hidayah itu bukan turun begitu saja. Ada usaha yang dilakukan seorang hamba. Namun walaupun ada usahanya, dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sesuai dengan kehendakmu. Namun itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah sesuai dengan kehendak Nabi SAW, dan itu semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu juga kita sebagai seorang hamba. Mengapa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan datang kepada Allah, minta apa saja datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita datang kepada Rasulullah SAW, karena urusan Nabi juga dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemutlakan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul sendiri menyebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin minta anak, minta keturunan, minta rezeki, minta apa saja, minta kepada Allah secara langsung. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila kalian ingin minta tolong, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, yaitu hadis An Ibnu Musayyab an abihi qal lamma hadarat Aba Talib al-wafa. Dan ini kisah bagaimana hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan kepada kita bersama, yaitu tentang Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Sering kita sebutkan dan kita ulang, Nabi SAW memiliki paman 10 orang. Di dalam riwayat yang lain, Nabi memiliki paman 12 atau 13 orang. Namun ketika Nabi berumur 40 tahun, ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yang tersisa atau yang masih hidup dari pamannya tinggal 4 orang saja. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, paman Nabi tersisa 4 orang saja. 2 masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW, 2 lagi belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang Islam, yang pertama adalah Al-Abbas. Yang kedua adalah Hamzah. Yang tidak siapa? Yang pertama adalah Abu Lahab, paman Nabi SAW, namun dia menentang dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Abu Talib, dia paman Nabi, dia membantu Nabi SAW, namun dia belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Rasulullah SAW, walaupun dia termasuk di antara salah satu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, yaitu diringankan azabnya sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin. Nah, di dalam hadis ini diterangkan lamma hadarat Aba Talib al-wafa, ketika Abu Talib dia hendak meninggal atau di akhir-akhir kehidupannya, ja'ahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjenguk pamannya, menjenguk Abu Talib. Abu Talib yang menjaga Rasulullah SAW, Abu Talib yang senantiasa membantu Rasulullah SAW. Bahkan Abu Talib yang senantiasa berusaha, bersusah payah bersama Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW kasihan melihat pamannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang menghampiri Abu Talib, wa indahu Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Namun ternyata di samping Abu Talib ini ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat pamannya yang sedang sakit atau yang hampir di akhir-akhir kehidupannya, maka ternyata di sana sudah ada Abu Jahal, di sana sudah ada teman-temannya atau pemuka Quraisy yang lainnya, dan tentunya mereka tidak akan membiarkan Rasulullah SAW. Dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, bagaimana kita berusaha untuk mencari teman kita itu atau teman terdekat adalah orang-orang baik. Kita berusaha mencari teman kita itu adalah orang-orang yang akan mengingatkan kita tentang surga Allah, atau mengingatkan kita tentang azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kita cari atau orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang menyuruh kita melakukan kebaikan. Ketika kita bersama
bersama mereka kita malu melakukan kemaksiatan. Itulah yang harus kita cari. Karena teman sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di akhir hayat pun teman akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Sehingga Abu Talib senantiasa di sampingnya Abu Jahal. Abu Jahal ini dia tidak mau meninggalkan atau dia tidak mau untuk menjadi pembangkang dakwah Rasulullah SAW sendirian. Dia juga mencari teman. Sehingga di akhir kehidupan Abu Talib, dia senantiasa berada di samping Abu Talib karena dia tahu ini adalah paman Nabi SAW dan dia tahu dan tidak mau kalau paman Nabi ini ikut bersama Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan di dalam riwayat ini, di dalam riwayat Ibnu Musayyab, wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Sedangkan pada saat itu Abu Talib sedang bersama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal kita tahu bagaimana permusuhannya dengan Islam, dengan Rasulullah, dan akhirnya dia mati dalam peperangan Badar. Sedangkan Abdullah bin Abi Umayyah akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah dan dia akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lah, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ketika Rasulullah menjenguk pamannya Abu Talib, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalau seandainya kamu mengucapkan la ilaha illallah wahai pamanku, aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah pamanku sudah mengucapkan la ilaha illallah. Faqala lahu, maka yang berdua ini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Talib ketika Nabi mengucapkan atau menginginkan Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, padahal Abu Talib ingin mengucapkan la ilaha illallah namun dihalang oleh Abu Jahal. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agama yang dibawa oleh ayahmu? Apakah kamu tidak suka terhadap agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib? Sehingga dengan mengucapkan yang demikian, mendengarkan ucapan Abu Jahal yang demikian, maka Abu Talib pun kembali melihat Abu Jahal dan terhenti mengucapkannya. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kemudian Nabi pun mengucapkan kembali, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ketika Nabi menganjurkan pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal kembali mengatakan, wahai Abu Talib, jangan kamu ikut Muhammad. Apakah kamu benci terhadap agama yang dibawa oleh ayahmu? Apakah kamu benci terhadap agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib? Jangan ikuti Muhammad. Kemudian fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Sehingga terjadi perdebatan. Rasulullah SAW ingin mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, namun Abu Jahal juga ingin mengajak pamannya untuk berada di dalam agama yang lama. Fakana akhir maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Sehingga akhir yang diucapkan oleh Abu Talib bahwa dia tetap berada di dalam agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya ketika melihat kejadian seperti ini, walaupun di sini terjadi perbedaan para ulama, ketika Rasulullah SAW melihat pamannya seperti ini, siapa di antara kita yang tidak sedih? Paman Nabi SAW yang senantiasa bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, membela Nabi SAW siang dan malam. Abu Talib bersama Nabi di samping Nabi SAW, bahkan dia yang menjaga Nabi SAW mulai 9 tahun. Atau di umur Nabi ketika Nabi berumur 9 tahun sampai Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Abu Talib yang senantiasa berada di samping Nabi SAW. Tentunya Nabi sedih. Dan siapa pula yang tidak sedih? Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengucapkan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan beristighfar kepada Allah, atau aku akan meminta kepada Allah agar engkau diampunkan wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Dan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wahai pamanku, aku akan memohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosamu selama aku tidak dilarang. Mananya apa? Nabi sayang kepada pamannya. Kemudian ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat yang demikian, fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan firman-Nya di dalam surah Taubah. Maka lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah
untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ayat ini ikhwatul Islam. Karena memang ada sebahagian manusia dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun keluarganya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak sedih? Namun itulah hidayah. Hidayah itu berada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan atau menurunkan wa anzalallahu fi Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang khusus untuk Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ketahuilah engkau tidak bisa memberikan hidayah sesuai dengan kehendakmu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Betul-betul masalah hidayah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yasha'illahu yudlil, man yasha'illahu yudlilhu. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan halang hidayah dari dirinya. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya hidayah. Maknanya apa? Hidayah itu betul-betul dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW sedih. Namun apa boleh buat? Karena itulah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berdakwah sesuai dengan kemampuannya, dan Nabi SAW tidak keluar dari batas yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Nabi bisa memberikan dakwah, betul Nabi siang dan malam berdakwah, namun mereka yang mendapatkan hidayah atau mereka yang tidak mendapatkan hidayah itu bukan di tangan Rasulullah SAW. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap muslim hendaklah senantiasa memohon, meminta kepada Allah hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Dan di dalam masalah ayat ini, para ulama itu mereka berselisih pendapat. Apakah betul-betul turun kepada Abu Thalib atau yang lain? Namun tidak menjadi masalah. Karena ada juga yang menyebutkan. Ini sama kisahnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Dan sebelumnya telah kita sebutkan, Nabi Ibrahim mulai dari kecil dia sudah dilatih dan diajarkan oleh ayahnya untuk menjual patung. Coba bayangkan. Kenapa demikian? Karena ayah Nabi Ibrahim, terlepas di sini perbedaan para ulama apakah makna ayah di sini ayah kandungnya atau pamannya. Tetapi kalau kita melihat teks ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah, kita mengetahui ayah Nabi Ibrahim disebutkan oleh para ulama atau ahli sejarah, dia tugasnya atau dia membuat patung berhala. Dan dia membebankan kepada semua anak-anaknya untuk menjual berhala tersebut. Salah satunya adalah Ibrahim. Jadi kerja Nabi Ibrahim di waktu kecil adalah menjual berhala. Dan itu dipaksa oleh ayahnya. Namun berhala Nabi Ibrahim tidak pernah laku. Kenapa? Karena ketika kecil, dan kita tahu seluruh para nabi dan para rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari mereka kecil. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Ibrahim, walaqad ataina rusydahu, yaitu Allah memberikan rusyd itu artinya kepintaran. Karena tidak satu pun para nabi dan para rasul mereka yang menyembah patung, menyembah berhala, walaupun mereka belum diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Kalau Nabi Ibrahim diberikan rusyd oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad SAW juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita tahu ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya ketika Nabi berumur 4 tahun, itu bukti Allah ingin menjaga Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia menjual berhala yang dianjurkan atau yang diperintahkan kepadanya untuk menjualnya, maka dengan kepintarannya dia mengatakan, man yashtari man la yadurru wa la yanfa'. Siapa yang ingin membeli sesuatu yang tidak memberikan mudarat dan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ketika dia berdagang, siapa yang ingin membeli yang tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya, sehingga tidak laku berhala-berhala yang dijual oleh Nabi Ibrahim. Karena dia tahu bahwa itu berhala yang mereka buat. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan, siapa yang tidak sedih kalau ada di antara keluarga mereka yang tidak mendapatkan hidayah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Maka tidak pantas bagi seorang nabi. Apakah ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW atau untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut, namun ini adalah pelajaran bagi kita bersama. Maka lin nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman
an yastaghfiru lil musyrikin, yaitu Allah atau mereka meminta ampunkan kepada Allah untuk keluarga mereka yang wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, ini adalah perkara yang berat. Namun kita memiliki konsekuensi. Kita adalah hamba Allah, kita juga berjalan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang mutlak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu, atau kalau seandainya kita mengetahui bahwa hidayah mutlak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa berdakwah. Kita berdakwah semaksimal mungkin untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk tetangga-tetangga kita. Kita berdakwah mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah mengajak mereka mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak mereka untuk berusaha mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal sebagaimana yang sering kita sebutkan. Yang pertama, Allah menciptakan kita untuk la ilaha illallah, dan yang kedua, Allah menciptakan kita untuk Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maknanya adalah bagaimana kita mengikhlaskan ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammadur Rasulullah adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul atas bimbingan dan berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga di atas dua inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bersama. La ilaha illallah artinya adalah bagaimana kita mengikhlaskan ibadah Muhammadur Rasulullah, yaitu bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan itu adalah tujuan, visi dan misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadikan makhluknya, yaitu kita sebagai manusia. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah akan kita sambung besok setelah maghrib insyaallah taala, dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama, dan kita ulang lagi dan sering kita ulang agar kita memanfaatkan momen-momen kita ketika kita berada di Masjid Rasulullah SAW untuk betul-betul memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa beribadah di Masjid Rasulullah SAW nilainya berbeda dengan ibadah di tempat yang lainnya. Bahkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hada khairun, sesungguhnya mereka yang melaksanakan salat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali salat dibandingkan tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Maknanya apa ikhwatul Islam? Rasulullah SAW menyebutkan di sini, yang pertama adalah kalimat salat. Rasulullah SAW menyebutkan salatun, salatun, salatun. Artinya apa salat? Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan salat apa yang dilakukan oleh seorang hamba, karena kalimat salatun itu adalah kalimat nakirah. Dan kita tahu ada kalimat nakirah, ada kalimat ma'rifah. Kita contohkan, kalau seandainya kita menyebutkan ini dengan kitabun, maka itu adalah kalimat nakirah. Namun kalau seandainya kita mengatakan al-kitabu, itu artinya kalimatnya adalah ma'rifah. Kalau kita menyebutkan sebuah kalimat dengan menggunakan alif lam, maka kita mengatakan al-kitabu. Maknanya apa? Ini kitabnya. Ini kitabnya. Namun kalau kita tidak menggunakan alif lam, maka kita tidak tahu kitabun, mana kitabnya, apakah kitab ini, atau kitab itu, kita tidak tahu. Nah, begitulah Allah, begitulah Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, salatun, nakirah atau ma'rifah. Pakai alif lam atau tidak? Tidak, maknanya apa? Rasulullah SAW tidak mengkhususkan satu salat. Maknanya adalah salat apa saja yang dilakukan seorang hamba ketika mereka berada di Masjid Nabawi, maka salat tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat. Salat apa saja? Salat wajib, salat sunat, salat sunat mutlak, salat sunat muqayyad, salat jenazah, semuanya. Apabila itu disebut dengan salat, maka semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan hanya salat wajib. Rasulullah tidak mengkhususkan hanya salat sunat. Rasulullah SAW menyebutkan salatun dengan kalimat nakirah. Maknanya semua salat yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, terutama ketika kita berada di Masjid Rasulullah SAW. Kemudian keuntungan yang kedua dari hadis ini, Rasulullah SAW tidak menyebutkan sama dengan 1000 kali lipat mereka melakukan salat di luar, tidak. Namun Nabi SAW menyebutkan khairun, yaitu lebih baik. Kalau lebih baik, bisa jadi 1000, dan itu adalah kadar minimal. Bisa jadi 2000, bisa jadi 3000, tergantung bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah. Karena kita di dalam beribadah, pahalanya berbeda sesuai dengan kekhusyukan,
keikhlasan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tidak, namun lebih baik. Berapa lebih baiknya? Itu dikembalikan kepada seseorang yang beribadah tersebut sesuai dengan kadar ibadah, kekhusyukan yang dia lakukan, keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Semakin ikhlas, semakin khusyuk, semakin tumanina, semakin sempurna, semakin tinggi pula pahala yang mereka dapatkan. Maknanya apa? Ketika ada seorang yang beribadah kepada Allah di masjid Rasulullah SAW, kadar minimal pahala yang mereka dapatkan adalah 1000 kali lipat. Itu kadar minimal. Kadar maksimalnya berapa? Kita tidak tahu. Dikembalikan kepada hamba, karena seorang hamba berbeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya, sebagaimana seorang hamba yang satu dengan yang lainnya juga berbeda kualitas dan kuantitas ibadah yang telah mereka lakukan. Sehingga ini merupakan motivasi kepada kita bersama agar kita memanfaatkan momen-momen yang indah tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan ibadah yang paling indah yang bisa kita ambil faedah, pahalanya adalah ibadah salat, sehingga kita memanfaatkan momen salat di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ampunkan dosa orang tua kita. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa orang tua kami, ampunkan dosa keluarga kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ampunkan dosa-dosa kaum muslimin yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, kumpulkan kami bersama keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau menjadikan keluarga kami adalah keluarga yang menjadikan kami atau keluarga yang menyejukkan pandangan mata hati kami. Ya Allah, ya Allah, kami bermohon kepadamu, janganlah Engkau bubarkan kami dari perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau kuburkan. Ya Allah, ya Allah, angkat pahala kami, berikan kepada kami pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup pembahasan kita ini, kami senantiasa mengingatkan untuk senantiasa menjaga al-ijra'at, al-ihtiraziyah, wa tadabir al-wiqaiyah, yaitu kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan itu demi kemaslahatan kita bersama. Dan kami mohon maaf kalau seandainya kami tidak bersalaman, karena memang protokol kesehatannya belum memungkinkan kita untuk melakukan yang demikian. Ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata kalimat yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.